Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sawanti sabhadi sota lata upijati hati tancadiswa latang jatang mulang panyayacin dahata. Arus gelombang yang menghanyutkan terdapat di semua penjuru. Tanaman merambat mulai dengan berkuncup dan berpucuk. Apabila kamu melihat tanaman merambat mulai tumbuh, maka dengan pisau kebijaksanaan kamu harus memotong akar dari tanaman tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai nafsu keinginan sebagai akar dari penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menjumpai atau menemukan sesuatu yang kita butuhkan, dan sering muncul pertanyaan, apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan atau hanya keinginan saja? Seringkali kita merasa membutuhkan, tetapi pada kenyataannya kita hanya menginginkan saja. Tentunya dalam hal ini kita perlu memilah-milah mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang hanya merupakan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang pokok, sesuatu yang keberadaannya sangat penting bagi manusia. Sebagai istilah lainnya, merupakan hal yang prioritas dalam mendukung kebutuhan kehidupan manusia. Seperti halnya kebutuhan akan pangan, papan, dan sandang. Hal ini benar-benar harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan manusia. Sedangkan keinginan merupakan suatu kebutuhan yang lebih atas barang dan jasa yang sebenarnya tidak harus dipenuhi. Keinginan ini atas dasar keinginan untuk memiliki ketertarikan terhadap objek, kesenangan terhadap objek. Kemudian keinginan ini tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk dipenuhi. Keinginan ini bersifat tambahan setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan merupakan kebutuhan yang pokok karena menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kita ketahui mengenai perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan merupakan hal yang perlu, dan sedangkan untuk yang keinginan itu hanya bersifat tidak harus, tidak mengharuskan, karena tidak terlalu berpengaruh pada keberlangsungan hidup seseorang. Kemudian dampak yang diinginkan dari kebutuhan yaitu manfaatnya, sedangkan untuk keinginan itu hanya kepuasan. Kemudian sebagai tolak ukurnya dari kebutuhan yaitu fungsi, dan sedangkan untuk keinginan hanya sekedar selera. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita perlu ketahui bahwa keinginan yang dibiarkan akan menimbulkan kemelekatan, dan kemelekatan itu juga akan membuat menjadi pikiran gelap. Jadi dikatakan sebagai pikiran gelap yakni tidak mampu menghadapi atau memahami realita kehidupan, atau tidak mampu memahami hakikat kehidupan. Dalam agama Buddha mengenai nafsu-nafsu keinginan ini dapat disebut juga sebagai tanha. Dan tanha ini memiliki 3 macam, ya, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama kama tanha, yang kedua bawa tanha, dan yang ketiga wibawa tanha. Kama tanha merupakan kemelekatan atas kenikmatan nafsu indria terhadap kekayaan dan kekuasaan. Kesenangan nafsu indria akan hal-hal atau barang-barang material ini
sifatnya tidak kekal dan pasti akan mengalami perubahan. Kesenangan nafsu indria akan hal ini bisa dikatakan sebagai kesenangan bermata kail, yakni ketika tidak dapat dipahami dengan baik maka akan menimbulkan penderitaan. Penderitaan yang biasanya muncul yakni kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan, penyesalan, dan kesedihan. Maka oleh karena itu kita perlu memahami bahwa setiap keinginan atas kesenangan nafsu indria tentang barang-barang atau material itu akan mengalami perubahan dan tidak kekal. Kemudian yang bawah tanha merupakan kenikmatan oleh nafsu keinginan yang berhubungan dengan pandangan yang menganggap bahwa sesuatu bersifat kekal abadi. Nafsu ini terkait dengan ego, seperti pencarian identitas sesuatu. Nafsu ini seperti ingin terlahir kembali dan untuk selamanya. Biasanya seseorang yang memiliki keinginan atau nafsu indria tentang hal-hal yang membawa pada ketertarikan, kemewahan, selama hidupnya diisi dengan kemewahan, dengan fasilitas yang penuh dan semua dipermudahkan, maka seseorang susah untuk terlepas dari hal tersebut. Nah, ketika tidak mampu memahami bahwa hal tersebut pada dasarnya akan mengalami perubahan dan akan terpisah dari seseorang yang memilikinya, maka juga akan menimbulkan penderitaan. Kemudian wibawa wasuta, wibawa tanha merupakan kemelekatan indria yang berhubungan dengan nafsu untuk tidak ada. Contohnya seperti seseorang yang pada situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan, maka akibatnya akan muncul keinginan untuk memusnahkan diri, yakni dengan bunuh diri. Biasanya ini seseorang yang merasa kecewa atau menderita selama hidupnya. Hal ini justru akan membuat terlahir kembali dalam kehidupan yang lebih buruk. Kemudian pandangan ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang menganggap bahwa hidup itu hanya sekali. Ketika dalam kehidupannya mengalami penderitaan yang terus-menerus, maka menganggap bahwa dengan cara bunuh diri atau menghancurkan diri dapat menyelesaikan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, duka adalah tanha, dan hal ini sering muncul pertanyaan, apakah demikian agar terbebas dari duka, seseorang tidak mempunyai keinginan atau cita-cita? Pengertian mengenai duka yang lebih dalam yakni dapat berupa ketidaksempurnaan, rasa sakit, ketidakabadian, ketidaknyamanan, dan ketidakpuasan. Dalam hal ini, sumber dari duka yakni nafsu keinginan yang terus-menerus tanpa henti dan disadari dan didasari dengan awija atau ketidaktahuan. Oleh karena itu, karena ketidaktahuan, seseorang akan terus-menerus mencari untuk mengumpulkan harta-harta, kekayaan untuk memuaskan nafsu indrianya. Nafsu kesenangan akan membawa pada penderitaan ketika tidak disadari dengan kebijaksanaan. Kemudian dengan adanya ketidaktahuan ini ditambah dengan nafsu keinginan, maka seseorang akan terus-menerus terjerumus pada keinginan akan benda-benda yang bersifat sementara. Dan nafsu untuk hidup abadi, nafsu keinginan untuk tidak ada atau memusnahkan diri dengan bunuh diri. Karena ketidaktahuan menyebabkan seseorang tidak mampu
untuk memahami esensi dari kehidupan itu sendiri dan tidak mampu melihat hakikat kehidupan. Oleh karena itu, keinginan yang berlebihan atau keserakahan dan ketidaktahuan, keduanya akan menyebabkan seseorang akan berputar-putar dalam penderitaan hidup. Nah, hal ini juga sebagai dasar untuk memahami jika muncul pikiran-pikiran mengenai penyebab penderitaan. Mengapa manusia menderita? Karena masih belum memahami hakikat kehidupan. Yang salah dikatakan benar, yang tidak kekal dikatakan sebagai kekal atau abadi. Kemudian kesenangan yang bersifat sementara dikatakan sebagai kesenangan bersifat abadi atau selamanya. Ketika seseorang itu mengejar kesenangan-kesenangan indria dan kemelekatan, maka akan muncul kemelekatan dan penderitaan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, lantas bagaimana cara melenyapkan tanha sehingga penderitaan dapat dikurangi? Cara melenyapkan tanha dan cara mengurangi penderitaan yakni dengan mengembangkan kebijaksanaan. Walaupun seseorang itu muncul keinginan dan cita-cita, tetapi keinginan itu harus disertai dengan kebijaksanaan. Bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu yang kita inginkan, mungkin harta benda, kekayaan, kekuasaan, itu merupakan hal yang tidak abadi atau akan mengalami perubahan. Bila kemelekatan tidak muncul, maka pikiran akan menjadi terang. Setelah pikiran menjadi terang, dapat melihat perubahan, ketidakpuasan, dan penderitaan. Duka menjadi keseimbangan apabila kita dapat memahami dan mampu melihat semuanya sebagai proses kewajaran. Oleh karena itu, ketika muncul keinginan atau cita-cita, baik itu cita-cita yang luhur membawa pada kemajuan batin, tetapi hal tersebut juga perlu didasari dengan kebijaksanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti yang telah saya bacakan tadi di dalam Dhammapada di Tanhawaga ayat 340, yakni mengenai nafsu keinginan. Arus gelombang dan yang menghanyutkan terdapat di semua penjuru. Tanaman merambat mulai dengan berkuncup dan berpucuk. Apabila kamu melihat tanaman merambat dan mulai tumbuh, maka dengan pisau kebijaksanaan kamu harus memotong akar dari tanaman tersebut. Hal ini menggambarkan mengenai nafsu-nafsu keinginan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Mengenai tanaman mulai merambat dengan kuncup dan berpucuk, itu karena keinginan manusia atas dasar ketertarikan terhadap objek, kemudian kesenangan terhadap objek dan ingin memiliki. Ketika keinginan itu terus-menerus dan tanpa didasari dengan kebijaksanaan, maka akan membawa pada penderitaan. Oleh karena itu, setiap keinginan yang muncul yang didasari dengan ketidaktahuan, maka itu harus dipangkas dengan kebijaksanaan, sehingga penderitaan dapat diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu maju dalam Dhamma. Sebagai penutup, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.